This is Kiss FM. The hottest hits in Medan. From Get Throwback Collection, and we're just listening to Coldplay and Rihanna with Princess of China. Bener banget rekan, sebagai udah ngebawa kita ya di jam 6:29 menit. Nah, Betul ini kita habis ngedengerin single throwback yang satu ini ya Jun ya. Ini semalam juga ada berita ya soal Rihanna yang soal negaranya Barbados. Oh, dia tuh dinobatin ya. Dinobatin jadi kayak dapat penghargaan gitu kan Jun. Jadi kayak brand ambasadornya Barbados gitu. Pak, kok brand ambasador Anda kira brand? Beda. Nah, tapi rekan sebaya mungkin buat kamu yang jam segini pengen ngedengerin single-single yang asik ya, atau mungkin pengen ngedengerin single-single yang bisa jadi mood booster yang kamu, boleh banget gak sih Jun? Boleh banget, langsung aja rekan sebaya kasih tahu kita kamu tuh pengen denger lagu apa pagi ini untuk ningkatin moodnya kamu. Bener banget. Via WhatsApp Kiss FM di 08116105. Iya bener rekan sebaya, langsung aja kamu request ya, karena Galuh sama Ojun hari ini bakal nungguin sampai ke jam 9 pagi nanti rekan pastinya sebaya. cuma di Waker. Kring kring. You're still listening to Kiss FM Medan. Bentar ya rekan sebaya. Waker bakalan balik lagi. Suka musik Korea? Dengerin sekarang koleksi musik Kjang cuma di Kiss FM. Go Day Fact, Galuh Ojun, Daily Fact. back again to 105.0 Kiss The FM. hottest hits in Medan. Yo, rekan sebaya, sesuai bumper pastinya Ojun bakalan ngasih fakta yang menarik ya Jun ya buat pagi ini di tanggal 2 Desember 2021. Emang ada apa Jun? Dan kali ini tuh kita tuh bakal flashback dikit. Dulu tuh Galuh pernah gak sih ke taman bermain kayak Dufan, gitu, atau Ancol, atau sekedar Mickey Holiday mungkin? Pernah. Jadi kalau di sana tuh kita Emang tuh kalau Mickey Holiday itu sekedar iya kan. Jadi emang apa? Wah gitu. Wah Mickey Holiday mungkin. Mickey gitu. Holiday gitu. Tapi kalau ke sana tuh pasti kita bisa main apa aja kan. Betul. Bisa main kayak semua permainan kalau tingginya cukup. Betul. Karena dulu ada momen-momen kayak ada kecil kayak diukur dulu gitu. Iya, emang nggak bisa naik ini soalnya tingginya nggak cukup. Nah, tapi sangat disayangkan ya Jun ya, dari Galuh dulu waktu kecil tuh lumayan pendek. Jadi kalau misalnya Galuh kecil pendek. Iya, pendek. Jadi kalau pendek dan agak Bantet sedikit. ya, bantet. Iya, Pak. Oh, iya, serius? Ya, makasih ya, Pak. Udah mewakilkan. Nah, jadi kalau misalnya mau naik wahana apapun itu kayak agak susah aja, Jun. Agak ini ya, pada nggak bisa karena gitu ya. nggak pas kan. Karena soalnya kalau kekecilan, kalau main tsunami gitu takutnya terlepas kan. Betul kena tsunami kamu Pak, nanti. keluar dari ininya Pak, dari sabuk pengaman itu. Jadi terlempar. Tapi kalau ngomongin soal wahana nih, soalnya sekarang ini aku bakal ngasih tahu nih rekan sebaya, ada seorang ayah yang dia tuh yang bertanya pada anaknya. Bukan dong, itu ada seorang anak harusnya. Jadi si ayah ini tuh bangun taman bermain senilai 678 miliar untuk putrinya yang ada difabel gitu atau disabilitas. Oh iya. Itu Jadi dia bebas bisa naikin apa aja gitu. bener, jadi waktu itu si Gordon Hartman ini dia tuh baru aja berenang sama anaknya, dan si anaknya yang namanya Morgan ini yang usianya masih 12 tahun waktu Morgan dia Oey. bukan. Morgan apa sih? Smash. Jadi si Morgan Freeman ini beda dong. Ya, Pak. Jadi si Morgan ini rekan sebaya, dia tuh waktu itu berenang, terus tiba-tiba anak-anak di kolam renang itu langsung kayak ngejauhin dia. Gara-gara si dia Morgan punya ini disabilitas gitu ya. betul banget. Nah, itu tuh yang ngebuat si ayahnya ini, si Gordon Hartman tahun 2007 itu mutusin untuk bangun taman bermain sendiri gitu. Tapi enak ya, karena bapaknya banyak duit cuy. Jadi kalau misalnya kamu dijauhin sama teman-teman kamu karena ada sesuatu, ya udah bangun aja, ntar kamu deketin sendiri. kalau kamu ada duit, kalau enggak ya nggak bisa. Aduh, gitu. tapi memang dasar ya orang-orang di masa gitu aja dijauhin sih ya kan Jun. Betul banget. Jadi itu guys, si taman bermain itu tuh jadi taman bermain pertama di dunia yang bisa dinikmati oleh siapapun. Oh, berarti walaupun dia buat itu untuk anaknya, tapi itu dia bakalan ngebuka untuk umum gitu. Iya, buat semua penyandang disabilitas. Jadi mereka tuh tidak merasa yang namanya sendirian gitu. Oh iya, benar-benar. Berarti mereka juga nggak harus ngerasa yang namanya nggak punya temen ya. Betul. Karena di taman bermain itu pastinya punya banyak temen jadinya. Walaupun mereka banyak teman-teman hayalan mungkin kan. Enggak Pak, beda. Itu Tapi beda memang ya? katanya masih kecil ada itu ya. Iya kan? Dulu Tapi punya nggak? kayaknya nggak serius, Galuh nggak pernah. Tapi adik aku suka ngomong sendiri gitu, kayak, "Ma, lihat tuh Ma, ada ini" gitu. Oh, kalau itu berarti dia memang melihat sesuatu, bukan berarti temennya. Nah, emang lihat ada abangnya tuh maksudnya. Jadi dia malas ngomong abangnya, ini aja gitu. ini ada ini Ma, siapa ini Ma? Ojun gitu. Karena kayak malas aja untuk bilang abang ya. Belum ikhlas gitu, belum ikhlas. Belum terima kalau aku tuh terima. abangnya gitu kan. Ya kenapa harus dia gitu? Tidak yang lain gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal taman bermain tadi rekan sebaya, emang Gordon Hartman ini emang keren banget karena bisa ngebangun taman bermain tuh senilai 678 miliar Bener. untuk putrinya yang difabel. Nah, apalagi sebenarnya pertama tuh cuman untuk anaknya rekan sebaya, terus nggak tahu sampai akhirnya dibuka untuk umum karena dia mungkin ngerasa ini kan anaknya pasti ngerasa yang namanya insecure ya, atau kayak Bener. minder gitu. Jadi dia nggak mau mungkin anak-anak lain
ngerasa kayak gitu loh. Jadi dia tuh bisa ngebangun tempat itu untuk mereka bersama. Betul. Dan selain itu juga untuk balik modal ya pastinya ya. Karena 600 miliar tuh banyak. Banyak. Tapi emang gak gratis? Nggak gratis sih masuknya, tetap ada biayanya. Tetap ada biayanya. Oh ya, biar balmot juga ya. Betul. Dan ini adalah di Texas taman bermain. Oh, di Texas. Jauh ya? Sebelah KFC. Saingan ya Pak ya. Nah, jadi itu tadi dia rekan sebaya, buat kamu yang mungkin pengen punya teman banyak ya, kamu bisa buat taman bermain. Enggak dong, mungkin maksudnya buat kamu yang jangan pernah menjauhkan diri dari orang lain walaupun dia gimana pun keadaannya. Iya, gitu tapi ya kayak yang kita tahu rekan sebaya yang namanya sekarang ya berteman itu kayak yang ya udah, karena kamu lagi bisa dipergunakan. Aduh, ibu pengalaman pribadi ya. Enggak pengalaman pribadi, cuman kan beberapa ada yang kayak gitu kan. Contohnya kan ibu kan ini kan, dia 3 bahasa Inggris kan. Jadi ada teman ibu kan minta tolong ke ibu, ini kerjain dong bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Oh iya, itu ya di Wika ya, memang kurang ajar dia. Tapi nah, ibu terima gitu bahasa Arab. Kalau misalkan ya, tapi kalau misalkan dia udah nggak butuh aku kan, dia nggak peduli tuh. Malah kayak aku ulang tahun loh ini. Oh, udah kita nggak temenan lagi sekarang. Iya kan, Wika kamu mau ulang tahun. Oh, sorry ya Gal, kita nggak jadi sahabatan. Kan kurang ajar kan. Tapi pas dia punya tugas nih kan, tugas bahasa Inggris, terus dia nelfon, halo Galuh mau makan apa? Kata itu. Ini pasti, aduh ini merasakan sesuatu yang tidak enak gitu. Di balik kesenangan pasti kayak udah ada beban belakangnya. Iya bener kan sebaya. Nah jadi pastiin kamu stay tune terus ya, karena selain info tadi, pastinya Ojun sama Galuh masih nyiapin info-info yang asik ya buat kamu pagi ini di hari Kamis di 2 Desember 2021. Betul rekan sebaya, so you better stay close only on right here on Kiss FM. The hottest hits in Medan. You're still listening to Kiss FM Medan. Eminem and Ed Sheeran with a River. Yang udah ngebawa kita ke jam 6:58 menit. Bener banget rekan sebaya, barusan aja kita ngedengerin single dari album Revival ya. Yes, betul sekali. Yang dirilis sama Eminem di tahun 2017 Jun. Berarti udah 4 tahun yang lalu. Iya udah mau 5 malah ya. Bener banget. Nah, tapi kalau misalnya kita ngedengerin juga nih ya Jun ya, dengan cerita-ceritanya juga. Nah, itu tahu nggak kalau misalkan cerita ini tuh dirilis si Eminem waktu pas dia lagi bukan pas dia ya, waktu pas Valentine. Waktu 14 Februari berarti. Iya, 14 Februari, dan dia tuh di sini dia tuh pengen nyeritain kalau misalkan cinta tuh nggak selalu baik gitu. Oh, Eminem juga bisa ini ya, sweet ternyata. Dia bisa bukan sweet, ini dia malah lebih ke memberontak gitu ya. Kalau misalnya cinta tuh nggak selamanya baik gitu loh Jun. Jadi nggak semua cinta baik ya. Nggak semuanya tuh cinta tuh manis gitu. Dimana di hari Valentine biasanya orang-orang tuh ngerilis musik-musik ataupun single-single yang ngebuat kita tuh kayak lagi-lagi jatuh cinta kasmaran gitu ya. gitu. Tapi kali ini agak berbeda ya. Ini yang sisi sebelahnya lah. Sisi sebelahnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat juga di musik videonya itu terlihat jelas Jun. Kelihatan jelas, iya. Alarm Bapak. Oh iya, maaf ya Bu, saya juga. Nggak, saya bingung, mati-mati gitu ya. Saya nungguin dari tadi gitu. Kita balik lagi ke Eminem tadi ya. Nah jadi dia tuh situ kalau Ojun lihat musik videonya, dimana dia tuh lagi kayak berantem gitu sama pacarnya bener. Makanya karena ada beberapa hal itu nggak selalu baik ya? Iya, nggak selalu baik. Jadi ya itulah tadi dia rekan sebaya. Ini single yang di-request sama salah satu rekan sebaya juga ya, yang udah ngechat Galuh sama Ojun via WhatsApp di 0811. Ini kenapa sih ketawa-ketawa? Enggak, jam saya masih bunyi. Alarmnya belum mati. Oh iya. Di 0811-6105-105 yang namanya Farhan. Halo Farhan. Morning sunshine buat kamu, dan semoga single yang barusan aja Galuh sama Ojun puterin tadi ya bisa jadi mood boosternya kamu, walaupun singlenya itu galau. Kayaknya ini panggilan imunnya Aan gitu ya. Kan biasa Farhan. Gitu kalau Farhan selalu Aan iya, ya. Iya, Farhan jadi Aan gitu. Tahu Bapak ya. Gitu. Bahkan sebaya buat kamu nih, jangan mau kalah ya sama Farhan. Langsung aja nih request terus single favorit kamu via WhatsApp di 081161051005. Oke, dan next kita bakal muterin single requestan dari siapa Jun? Single requestan dari orang bawah. Dari orang bawah. Dalam. Dari siapa Jun? Dari Bu Timah yang baru aja comeback gitu. Iya bener, akhirnya Bu Timah udah balik lagi ke Kiss FM ya. Gara-gara tapi nggak boleh oleh. Iya, kita nggak dikasih ya Jun ya. Aku sih lebih tepatnya nggak dikasih. Galuh juga nggak dikasih. Bohong. Iya, nggak dikasih. Kamu takut ketahuan kan? Enggak, itu minta sama admin kemarin itu. Oh minta. Iya. Kenapa sih kita nggak dikasih? Iya Bu Timah, kenapa sih kita nggak dikasih? Padahal tiap pagi kita lah nemenin Bu Timah di iya, sini. Iya benar, saya bilang morning sunshine Bu Timah gitu kan. Kita selalu nyemangatin ibu tiap pagi, tapi kita nggak dapet oleh-oleh. Gimana sih Bu? Padahal ibu baru pulang liburan ya, seminggu. Lumayan lama loh Jun. Iya, itu udah bisa lo ngumpulin oleh-oleh banyak. Iya. Udah pergi lagi deh. Oh Jun sedih ya nggak dikasih oleh-oleh ya? Sedih banget. Nah tapi semoga abis kita dengerin single ini Bu Timah langsung ngasih kita oleh-oleh ya Jun. Langsung naik ke atas ya. Bercanda dong, masa iya? Kalau gitu langsung aja Galuh sama Ojun puterin rekan sebaya dari koleksi Kiss Me Kiss Info Musik Indonesia. Ini dia Tulus, adaptasi. Kamu lagi ngedengerin Kiss FM Medan. Bentar ya rekan sebaya.
Waker bakalan balik lagi. Ibu, cakep amat. Mau kemana? Mau warisan dong ke mall. Ibu kan belum vaksin. Gampang. Orang ibu baca di WhatsApp grup katanya nggak usah. Aku habis verifikasi nih Bu. Kalau mau masuk mall harus nunjukin sertifikat vaksin lewat Peduli Lindungi. Ya, terus gimana dong? Ya itu makanya ibu buruan vaksin. Jangan kelamaan dengerin berita aneh-aneh. Stop sebarkan hoax. Gunakan media sosial dengan bijak. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pagi ojek, mau ngambil paket. Oh, iya Pak. Ini paketnya ya. Wah, banyak nih Bu. Mau diantar kemana sekarang? Ini tolong anterin ke panti asuhan deket sini ya Pak. Tumben Bu, panti asuhan. Iya, mau berbagi aja Pak. Kan banyak nih yang butuh. Alhamdulillah, semoga berkah ya Bu. Siapapun bisa jadi pahlawan. Yuk kita saling bantu. Ayo pakai masker. Ayo cepat vaksin. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. This is Kiss FM. The hottest hits in Medan. Back again to the 5.0 Kiss FM. Ada seats in Medan. Kaget loh keluarga. Ini berdua kaget serta saya yang melihat berdua ini kaget agak lucu ya Pak ya. Tiba-tiba masuk Pak. Kan tadi kan udah bilang Jun masuk ya gitu. Tiba-tiba dua-dua malah tunduk kayak meratapi nasib kan. Tunduk nggak tuh? Nasi tunduk. Beda Pak. Iya, itu dia beda maksudnya. Pak, beda. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Nah rekan sebaya sekarang kalau sama Jun pengen ngajakin kamu buat ikutan topik hari ini. Yo, rekan sebaya kita tuh udah nge-update Instagram dan juga Twitter, Tinder, Bumble, apalagi ya. Pak tolong itu semua dating apps. Jangan dong Anda share ke sini. Pokoknya semua di Instagram dan Twitter di @105 Kiss FM Medan seputar Throwback Thursday, dan kita tuh pengen ngajak kamu ngayal rekan Bener sebaya. kan sebaya, karena pastinya kita suka kangen ya sama yang namanya itu zaman sekolah, mau tuh SD, SMP ataupun SMA. Tapi Betul. biasanya tuh yang paling berkesan itu di SMP, kalau nggak di SMA ya Jun ya. Tergantung Sih. orang-orangnya. Tapi kalau kita antara itu berdua dua gitu, antara itu dua nanti gitu. aja kita kasih tahu ya. Iya, jadi rekan sebaya buat kamu yang pengen jawab langsung aja kamu bisa chat kita ya di 0811-6105-105 atau kalau kamu pengen gampang nih Bisa langsung aja ke Instagram di @105 Kiss FM Medan atau juga di Twitter. Dan mungkin kalau kamu punya cerita-cerita unik waktu SMA bisa di nomor yang tadi tuh. Iya bener banget rekan sebaya, karena pastinya banyak ya yang namanya itu cerita-cerita unik ataupun cerita-cerita yang menarik di mana kamu tuh masih SMP ataupun kamu masih SMA. Pastilah kan sekolah 3 tahun, masa nggak punya Iya. cerita unik? Pasti ada lah ya, Pasti ada. walaupun di 6 bulannya. Makanya Dikit banget kamu ya. kalau sekolah jangan cabut, jangan skip, ntar nggak punya cerita-cerita, ntar kangen loh Ntar sama kangen, masa itu sekolah. bakalan kamu kangenin gitu rekan sebaya, apalagi di masa-masa kamu cabut-cabut gitu. Iya, ngerti waktu nggak kita sih? ngelawan guru, ngelawan kepala sekolah. Aduh nggak boleh dong. Tawuran di sekolah Aduh gitu. nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi baik-baik aja ya. Iya, harus baik-baik Nah aja. jadi buat rekan sebaya yang belum ikutan langsung aja kamu ikutan, karena Galuh sama Ujun bakal nungguin sampai ke jam 9 pagi nanti. So you better stay close only on 105.0 Kiss FM. The hottest hits in Medan. Kamu lagi ngedengerin Kiss FM Medan. Dengerin terus single-single asik cuma di 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Dari koleksi Kiss Mikis Info Musik Indonesia, rekan sebaya barusan aja kita ngedengerin Efek Rumah Kaca Desember. Yang udah nemenin kita di jam berapa ini? Jam 7:24. Bener kan sebaya, aduh ini kayaknya abis ngedenger single ini kayak kangen banget gak sih Jun? Nonton Efek Rumah Kaca secara live gitu, karena udah lama juga kan gak ada konser. Oh belum pernah. Belum pernah nonton Nah tapi langsung. walaupun sekarang juga kita lihat memang belum bisa konser ya Jun ya. Iya, bener Belum banget. bisa konser yang gede-gedean. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang nih Jun, coba Jun lihat, pasti banyak banget gak sih orang-orang yang udah balik lagi beraktivitas di luar ruangan. Banyak banget nih guys orang-orang yang udah mulai kayak ngapa-ngapain gitu luar Bener, ruangan. tapi jangan lupa rekan sebaya buat kamu selalu jaga kondisi ya. Iya bener banget. Tapi kalau Galuh sendiri ada nggak sih kebiasaan yang Galuh buat untuk menjaga kondisi yang nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Nah, ada dong pastinya. Apa tuh? Jadi Galuh tuh dari dulu sampai sekarang ya punya kebiasaan untuk minum susu steril Bear Brand setelah seharian beraktivitas Jun. Jadi misalnya Galuh pulang siaran nih ya. Karena kan kalau Jumat tuh Galuh sampai sore ya, bahkan Betul. malam juga. Nah, kalau misalnya Galuh ngerasa nggak enak badan, itu Galuh minum tuh si Bear Brand. Tuh, aku juga tuh guys, aku suka banget sama Bear Brand susu steril murni yang aku kenal dari papa aku. Kemarin papa aku tuh yang nawarin. Wah. Tapi kalau Galuh kenal Bear Brand dari mana? Kalau Galuh dari mama kebetulan. Oh, iya. Dan Galuh juga mau bilang thanks banget nih ya
buat mama yang udah memperkenalkan Holy Grail ini, Jun, si Bear Brand ini. Karena Galuh inget banget tuh, dulu pertama Galuh belum tahu ya, tapi kalau mama tuh sering banget tuh yang namanya nyuruh minum waktu pas Galuh sampai rumah, langsung tuh disuruh minum Bear Brand, katanya biar badannya itu kerasa fit lagi. Jadi setuju. Jadi sampai sekarang tuh ya udah jadi kebiasaan aja gitu. Tuh rekan sebaya, kamu jangan lupa untuk namanya nyetok Bear Brand di rumah. Walaupun Bener. sekarang kita udah kembali beraktivitas, tetap jaga kondisi dan pilih yang dipercaya. Bener Bear banget Brand, rekan sebaya, karena Bear Brand rasakan kemurniannya. Apa nih? Oke, aku bakal datang bentar lagi. Ada aja. Tuh, rekan sebaya boleh kangen-kangenan sama pacar. Tapi jangan pernah texting sambil bawa mobil. Bahaya loh. Saat berkendara, selalu siaga dan fokus ya rekan sebaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kiss FM, the hottest hits in Medan. Hottest artist. This November 2021, Adele. Listen to more Adele songs only right here on Kiss FM. Adele, Easy on Me. Yang udah ngebawa kita ke jam 7:30 aka 7.33. Bener banget rekan sebaya, ini tuh salah satu track ya dari album terbarunya yang judulnya apa, Jun? Album terbarunya yang 13. Iya bener, kok 13? 30 deh. 30 Kalau maksudnya 13 ya Pak ya, 30. jadi beda dia. Nah tapi ngomongin soal album terbarunya Adele ya Jun ya. Betul. Ini tuh tahu nggak kalau kemarin tuh sempat ada yang namanya percekcokan duniawi Antara dia dan siapa? antara dia dan dirimu. Masa sih? Antara si Grace Boogie, tahu nggak? Itu kenapa dia si Bugi? Namanya Xiomara. Jadi si Xiomara ini juga musisi Jun ternyata. Dan si Xiomara ini ngeklaim kalau misalkan beberapa album yang ada di album terbarunya Adele itu tuh sama persis kayak lagu-lagunya dia gitu. Beberapa track yang ada di album terbaru Adele tuh sama persis kayak lagu si Xiomara ini. Iya benar, karena rekan sebaya kalau misalkan kamu ngeliat juga ya di Instagram di @graceboogie, itu bisa ngelihat sendiri rekan sebaya di highlightnya itu kayak bener-bener banyak banget Jun, dimana dia ngebuktiin kenapa dia bilang kalau misalkan Adele itu ngejiplak lagunya, karena katanya memang bener-bener sama dan juga katanya dia yang ngerilis duluan. Nah tapi pastinya fansnya Adele nggak berhenti sampai di situ ya, karena mereka terus riset dan ternyata katanya ini tuh si cewek itu cuma pansos gitu. Oh caper doang Gitu, karena ada yang bilang juga sementara si Adele ini tuh ngerjain album ini itu udah dari 2019 dan selesainya itu di tahun 2020 awal, malahan vinilnya itu keluar duluan daripada albumnya gitu Jun. Kasian dia udah caper tapi followersnya nggak naik. Iya, nggak naik kan, Ojun bisa ngelihat tuh kan. Nah, cuman 9.000. Untuk di komen-komen juga lumayan kesel ya, karena dia tuh bilang kalau Adele tuh niru, karena sementara banyak yang bilang juga kalau misalkan ya vibes-nya Adele tuh memang kayak gini gitu. Dan emang semua orang bisa kayak gitu juga, cuman ya ini pure dari Adele bukan dari si Grace Boogie ada ini kan. juga Jun, ini komen yang paling lumayan agak menghibur ya, karena dia bilang tolong ya, bahkan Adele aja nggak tahu kalau lu ada di dunia ini. Ini kayak memang benar-benar ya udah. Jadi jangan ngadi-ngadi deh gitu kalau. Ngadi-ngadi dah ya lo gitu. Jangan ngadi-ngadi deh kalau tiba-tiba bilang Adele ngejiplak lagunya si Grace Boogie padahal enggak. Iya, jadi nih si Xiomara ini tuh dia mengaku lah kalau misalkan si Adele itu menjiplak dan bisa dibilang plagiat gitu Jo. Xiomara, kalau kamu pengen kayak gini-gini, kamu tuh harusnya tinggal di Indonesia. Iya, di Indonesia tuh cepet tuh naiknya. Kalau di sini kamu nggak dipeduliin di sana ya. Kalau di sana kamu kayak ya udahlah, kamu tuh siapa gitu. Iya, kalau di Indo tuh kamu bisa diundang ke rumah Uya. Iya betul, Rumpi udah pasti. banyak. Pokoknya di Rumpi No Secret tuh pasti langsung. Iya kan Jun ya. Ada juga di Dorce show. Enggak, itu udah nggak lagi udah Pak. ada lagi ya? Udah lama. Tapi kalau Ojun nih sebagai orang yang suka sama Adele ya, itu Ojun kesel nggak sih dapat berita kayak gini? Kalau aku waktu pertama kali baca beritanya aku langsung kayak, ya masa sih? Tapi aku mencoba riset kan. Pas aku lihat juga, ya emang mirip-mirip, cuman nggak menjiplak. Nggak menjiplak juga. Dan emang Adele juga udah kerjain dari 2 tahun yang lalu kan. Dari 2019 ya. Dia nih seneng ngejiplak. Maksudnya seneng kayak pansos karena dia tahu kalau album yang kali ini bakal booming, bakal pecah. Nah jadi banyak juga Jun yang bilang kalau misalkan albumnya Adele itu kan bakalan pecah ya. Nah jadi kenapa lah si Xiomara ini tuh ngeluarin statement kayak gini gitu loh. Padahal kalau dilihat-lihat memang lumayan mirip. Ada beberapa yang mirip, tapi yang nggak ngejiplak juga si Adele-nya. Beberapa gitu. doang, itu cuma mirip doang. Iya, mirip. Kebetulan kemarin ada yang beli albumnya Adele, dilempar pecah albumnya. Iya memang pecah Pak. Bakal pecah gitu. Iya Pak, memang pecah.
bakal pecah dan berkeping-keping jadinya ya. Beda, pecahnya bukan pecah karena naik di billboard gitu. Oh, seperti hati Anda ya Pak ya. Intact but fragile. Nah, jadi rekan sebaya, menurut kamu gimana nih soal berita terbaru yang bisa dibilang untuk fansnya Adele itu cukup buat emosi lah ya. Cukup buat nyarik darah lah gitu ya. Iya, jadi buat kamu rekan sebaya, menurut kamu gimana soal album terbarunya Adele yang katanya diplagiat ini ya? Bener, terbalik. Yang plagiat dari album Sissio Mora. Oh, Adele-nya dibilang plagiat? Iya, Adele yang dibilang plagiat. Wow, ini jadi Pak, dari tadi kita ngomong ya udah berapa menit itu Anda nggak ngerti ya? Ngisi kekosongannya Bu, saya ngerti kok semua. Jujur. Jujur. Emang intinya apa dari percakapan Jadi intinya si Xiomara ini bilang kalau Adele tuh memplagiatin lagunya Xiomara. Benar rekan sebaya. Jadi menurut kamu gimana? Boleh langsung chat Galuh sama Ojun via WhatsApp di mana Jun? Di 081161055105. You better love this song from Get Throwback Kiss FM. You love K-pop? You are now listening to K-Jung Music Collection only on Kiss FM. You better love this song from Get Throwback Kiss FM. Hai rekan sebaya, pasti kamu udah kenal dong sama susu sapi yang gambarnya beruang dan iklannya naga. Yup, bener banget, apalagi kalau bukan susu steril murni Bear Brand yang udah ada puluhan tahun di Indonesia. Nah, Ojun yakin banget nih pasti banyak dari kamu yang punya cerita atau pengalaman barengan sama Bear Brand. Daripada cerita disimpan sendiri aja, ayo share pengalaman kamu bareng Bear Brand. Mulai dari siapa yang kenalin kamu ke Bear Brand sampai cerita kenapa kamu bisa mengkonsumsi Bear Brand. Langsung aja share cerita kamu ke Instagram Story dengan hashtag yang dipercaya dan tag Instagram official Bear Brand di @bearbrand_id dan juga @105KISS-FM Medan. Tunggu apa lagi rekan sebaya, langsung aja ikutan karena buat kamu bakal bisa ngedapetin hadiah untuk 2 cerita yang paling menarik. Jadi jangan lupa untuk selalu pilih yang dipercaya ya, karena Bear Brand, rasakan kemurniannya. Hey rekan sebaya, pengen request single favoritnya kamu? Ngobrol-ngobrol aja, nanya-nanya, bisa. We are now available on WhatsApp at nomor Kiss FM Medan di 081161051005. Kiss FM, the hottest hits in Medan. Rekan sebaya, kalau kamu suka nyanyi, daripada suara bagus kamu disia-siain, mending kamu ikutan karaoke PD bareng Post Deolution di Kiss FM Medan. Rekan sebaya, mau tahu nggak gimana caranya? Gampang banget, langsung aja daftarin diri kamu via WhatsApp kita di 081161051005 dengan format nama dan nomor handphone aktif kamu. Nanti kita bakalan kirimin jingle dan juga lirik postnya. Setelah itu, kamu tinggal kirimin suara kamu nyanyiin jingle post via voice note. Kalau terpilih, kamu bisa menangin hadiah total jutaan rupiah rekan sebaya. Dan kita undang untuk on air di Kiss FM Medan. Seru banget gak sih? Buruan deh rekan sebaya, langsung aja kirimin suara kamu nyanyiin jingle post. Dan buat kamu yang pengen tahu info lebih lanjut, bisa langsung aja cek Instagram kita di @105KISS-FM Medan, atau bisa langsung WhatsApp kita di 081161051005. Kamu lagi ngedengerin Kiss FM Medan. Nah rekan sebaya, balik lagi barengan Galuh sama Ojun ya. Dan hari ini dan di jam sekarang kita bakalan ngebahas hasil topik untuk hari ini. Dan kita special throwback Thursday rekan sebaya, kita pengen kepoin ke kamu. Kalau misalnya ada mesin waktu, kamu lebih pilih untuk balik ke zaman SMP atau SMA? Benar, kita bacain rekan sebaya via Instagram dulu ya Jun ya. Balls Di 105KISS FM Medan. Ternyata lebih banyak yang milih untuk balik ke zaman SMP loh pada SMP. Iya. Kan SMP lebih seru sih. Karena SMP mungkin baru lulus SD kali ya. Iya, nggak mungkin lebih ke kelas 2, kelas 3-nya itu seru. Karena emang udah masuk kayak puber-pubernya, kasmaran-kasmarannya, atau mungkin lagi pengen nge-explore aja SMA Kayaknya tuh belum kira-kira puber gimana. siapa? SMP saya belum puber. SMP kita umur berapa ya? 14, 15? 14. 14, 13 gitu. 13 gitu ya. Cepet banget puber 13. Masa iya? Ya belum. Belum. Tapi waktu itu ya kalau kita zaman SMP dulu, yang serunya itu dulu tuh aku ini loh excited masuk SMP. Kenapa? Karena dulu kan IPA cuman ada IPA doang. Kalau waktu SMP ada fisika, kimia, Iya benar-benar. biologi. Jadi kayak waktu SMP gitu Jun.
SMP udah fisika kimia biologi kan? Ada? Ya maksudnya dulu kan waktu SD IPA doang gitu. Oh iya. SMP makin dibelah-belah, makin spesifik gitu loh. Betul. Tapi kalau misalkan rekan sebaya via Twitter gimana tuh Jun? Kalau rekan sebaya via Twitter di @105 Kiss FM Medan ternyata lebih banyak yang pengen balik ke masa-masa bodoh. Remaja. Masa SMA daripada SMP nih gitu. Ada 60% dibanding 40%. Agak beda ya. Tapi Beda. kalau misalkan Ojun sendiri, Ojun pengen balik di masa apa Jun? Aku pengen balik di masa keemasan ya. Waktu semuanya baik-baik aja. Aku batuk Bu Haji. Tapi aku sih pengen balik ke masa SMP sih. SMP kenapa? Alasannya kenapa? Karena SMP itu satu kayaknya aku ketemu teman-teman baru yang asik-asik aja gitu. Ketemu juga mulai yang namanya ada temenan Pacaran cewek ya? sama cowok. Pacaran tuh aku start SMP Iya, juga. SMP ya. Pacaran SMP. Jadi waktu itu emang ya seru aja semua waktu SMP tuh dilaluin untuk pertama kalinya gitu. Nah kalau Galuh sebenarnya pengen juga balik ke SMP, tapi mungkin kalau disuruh pilih ya kayaknya SMA aja deh. Karena SMA di situ udah mulai ngerasain kayak yang ya enak aja gitu. Bentar ya Bu, Ibu tadi bilang kan pengen balik ke SMP, tapi kalau disuruh pilih ke SMA aja. Kayak SMA gitu. aja. Sebenarnya jadi kayak Berantem yuk, gelut Enggak, yuk. jadi kayak Galuh tuh pengen 2 hari balik ke SMP, terus kayak seminggu tuh balik ke SMA gitu, ngerti gak sih? Anaknya ini ya ngerangkap semua ya, ngambil semua ya, nggak Tapi mau rugi. kalau ini yang paling banyak ya untuk kayaknya SMA Momen SMA apa yang paling berkesan? banyak. Salah satunya. Nggak bisa disebutin salah Waktu- satu. Katanya Galuh pernah mukul jidat kepala sekolah ya? Nggak pernah. Galuh pernah tiba-tiba seketika tidak menjadi diri Galuh waktu pas SMA Loh, karena kenapa? Galuh suka sama orang. Wow. Jadi orang lain Iya, ternyata. jadi si cowok ini tuh pernah bilang, jangan dengerin deh pacarku yang sekarang. Jadi dia tuh pernah bilang kalau dia tuh suka sama cewek yang alim. Jadi waktu itu langsung pakai jilbab, pakai mukena gitu kemana-mana ya? Serius, Galuh tuh. Jadi kalau misalkan mau ke musola tuh kan lewat kelasnya Galuh ya. Jadi dia tuh lewat kelas Galuh dulu gitu kan. Terus ya udah Galuh langsung ikut juga gitu. Terus sholat juga. Deh sholat, iya bener sholat gitu. Oh langsung ikutan gitu ya? Wah. Tapi ternyata sama juga Pak. Sama aja apa? Sama aja. Gak jadi juga gitu? Nggak jadi juga. Tapi ya karena itu sih pertama kalinya Galuh tuh ngerasain kayak suka sama orang dan kayaknya Merubah gitu ya? iya, tolong dong pacarin aku. Guys, kok iya gitu ya guys? Kok berbeda jauh sama Galuh yang sekarang ya? Enggak, memang dari dulu kayak gitu. Maksudnya dari dulu yang kayak sekarang ini. Cuman karena nggak tahu karena jumpa sama satu orang yang kayak gitu kan. Karena dia kayak nggak pernah ngomong gitu. Jadi kayak Bisu. Enggak. Jadi lebih ke penasaran. Ini orangnya gimana sih gitu. Cuman sebatas penasaran aja, suka dan penasaran. Tapi kalau misalnya kayak yang untuk pacaran untuk lama gitu kayaknya enggak dulu deh. Kalau untuk lama jangka panjang enggak gitu ya? jangan. Mending Paling kan investasi ya? kayak- Paling kayak 1,5 bulan aja gitu. Itu udah paling lama. Ibu gitu. coba-coba ya anaknya ya? Trial aja gitu Pak. Tapi buat teman-teman SMA sekarang ataupun SMP jangan bolos-bolos sekolah lah, Nah, apalagi bolos skip-skip sekolah. Nah, lah. Galuh tuh masih heran Jun. Kemarin tuh Galuh sempat sarapan ya pagi-pagi. Ya iya dong, kalau siang-siang makan siang namanya gimana sih Bu? Melawan. Jadi Galuh tuh ketemu sama anak-anak SMA, terus Galuh tanyain, gak sekolah emang lagi cabut begitu. Terus kenapa sih sekolah tuh susah, kenapa malah cabut? Kalau mungkin dulu waktu kita tuh udah biasa ya Jun ya cabut, Bener. karena kita setiap hari sekolah. Ini anak-anak tuh kan dari Juga ya. payah sekolahnya, kenapa tiba-tiba dia cabut? Orang malah pengen tatap muka semua, pengen Bener, di semua. sekolah ketemu temen. Padahal sekolah tuh enak Jun. Sekolah tuh Kalau jam seru kosong. tau. Betul sih, sama jam istirahat. Itu enak Kalau kan? matematika nggak usah, cabut aja. Berarti akuntansi, yuk cabut beres lagi. Ada akuntansi. Ada dong, kan aku SMP. Aku SMP. Gimana Ibu? Aku IPS. Tapi kalau fisika males lah ya. Aku IPS. Fisika males gak sih? Enggak, aku nggak malas fisika. Oh, iya. Justru aku lebih oke fisika daripada kimia karena aku pernah kimia. Terus aku Kekurangan darah berarti Ibu ya? Anemia. Leukemia tiba-tiba. bener. Tapi kemarin tuh aku sempat juga kan, aku nggak bisa ngerjain soal ini. Terus emang gurunya emang kejam kali. Terus aku nangis. Terus sama dia diapain? Nggak ada Terus apa-apa ya? sebenarnya kenapa kamu lagi, saya takut Bu sama ibu. Karena emang serem Jun. Serem itu dari kayak appearance-nya dan juga Pokoknya semuanya lah, head to toe serem gitu ya? serem gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa nanti saya ajarin, tapi jangan nangis. Terus Galuh nangis aja gitu. Lebih bagus nangis daripada diajarin. karena mau diajarin juga takut
gitu loh. Si ibu tuh datang aja tuh kayak udah takut gitu loh, kayak memang takut aja sama semuanya gitu loh. Karena Galuh pernah ya rekan sebaya, gurunya tuh baru berangkat dari rumah, dia udah nangis di sekolah. Enggak pernah. Oh, itu nggak pernah, itu hoax ya. Nggak pernah. Tapi rekan sebaya, thank you banget buat kamu yang udah ikutan Go Topic kali ini di Throwback Thursday. Kalau kamu pengen balik ke SMP SMA, ya semoga ada mesin waktunya. Tapi buat kamu mungkin Doraemon? Wow, tiba-tiba Doraemon. Tapi mungkin buat kamu yang masih SMP ataupun SMA, Halo, Doraemon? Jadi ulang lagi ya Bun. Jangan pernah yang namanya skip atau juga bolos sekolah. Karena ntar kamu waktu kelar kuliah atau lagi kuliah, kamu pasti kangen banget sama yang namanya Tapi enggak sih, masa sekolah. tapi aku enggak sih, karena kayak seru aja gitu masa-masa cabut. Tapi karena sekarang itu kan lagi pandemi kan, maksudnya sekolah tuh susah dan iya. jarang. Tapi kalau misalnya kayak kita sekarang ini Jun, dulu kan kita masih oke-oke aja gitu. Iya, sekolah tiap hari. Cabut Tapi tuh kayak salah satu experience yang harus dirasakan. Betul. Jangan pernah kamu tidak cabut. Jangan ngasih pengaruh yang buruk. Saya ya, Pak, kadang ya. positif atau negatif ya. Tapi lebih sering negatif. Betul. But anyway, rekan sebaya, thank you sekali lagi buat kamu ikutan topik. Setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru barengan tamu spesial. Kalau kata Kira-kira Dimas, siapa? semalam tuh bintang tamu ya. Iya. Kata bintang pantura sih Dimas. Kenapa kau denger Jun? Dengerin dong. Iya, dia bilang bintang tamu. Dia bilang bintang tamu terus gue bilang kayak, "Hah, ya terserah." Kayak di Rotali yang mau datang gitu. Pokoknya kita ada tamu spesial, jadi buat kamu yang penasaran langsung aja cek ke Instagram di mana girls? Di @105. Kiss FM Medan. Nah kalau gitu kan sebentar Galuh sama Jun bakal balik lagi. Pastinya cuma di Waker. Kring kring. You love K-pop? Listen to all K-pop music right here on Kiss FM Special K-Jung Collection. Galuh is back. Cepat-cepat, abis ini masuk. Baik, Bapak Produser. Stay tune di Waker. Udah, aku aja. Stay tune di Waker. Kring kring. Yes, back again to 105.0 Kiss FM. Ada seats in Medan. Bener banget rekan sebaya, sekarang udah waktunya Galuh sama Ojun ngobrol barengan sama tamu spesial kita hari ini ya Jun ya. Yes. Karena kita udah kedatangan di sini, udah ada teman-teman dari Titik Jumpa dan udah ada Bang Agi dan juga Bang Mufti. Halo. Halo. Ois, apa kabar nih Bang pagi ini? Ya baik. Baik ya. Baik dan Tapi kenapa nih? Kurang segar nih kak. Kurang segar kenapa emang Bang? Biasanya nggak bangun jam segini. Oh biasa nggak mau jam segini. Ternyata ini bangun pagi untuk Waker aja loh rekan sebaya. Karena biasanya bangunnya siang-siang ya Bang ya. Nggak siang-siang kali nih kak. Jadi jam 11 lah ya. Jam Galuh 11, jangan 12. framing, jangan framing. Kasian loh Bang ini. Kasian ya Jun ya. Kasian loh, Bang. Tapi ya kalau gitu kita bakalan langsung tanya-tanya soal Titik Jumpa aja ya Jun ya. Betul banget. Nah, by the way Bang, Titik Jumpa ini udah ada sejak kapan sih? Tanggal 1 kemarin di bulan 11 kami 1 tahun kak. Berarti Happy birthday. Happy birthday. Makasih. Tapi kita udah telat ya. Karena di tanggal 1 harusnya. Berarti Jun. udah 1 tahun sebulan lah 1 ya. tahun 1 bulan. Wow. Tapi kenapa sih namanya titik 0 km Indonesia? Pak, Bukan ya? Bukan Pak, itu sana jauh ya dia. Kenapa sih namanya titik jumpa? Kami mau orang yang jumpa di tempat lain jumpa di satu titik, yaitu titik jumpa. Titik Kak. jumpa. Jadi misalkan kita mau kemana gitu jumpa di titik jumpa dulu ya Iya. gitu. Oke. Padahal bisa, lebih Pak. relate tuh titik kumpul loh. Jadi kemana? Tikum yuk, titik kumpul gitu. Kalau kumpul sih kayaknya nggak bahasa Medan ya, lebih ke jumpa. Jumpa bener sih. Iya, bener. Kalau biasanya kan itu orang-orang sana ya. Yuk kita ngumpul gitu. Sana mana nih? Ojus. Barbados. Enggak Pak, jauh Pak. Rihanna nggak ngerti tuh kumpul. Kak ini nggak kedengeran nggak? Ini serius saya Nggak nggak bohong. kedengeran Iya ya. nggak bohong. Ya ampun, ternyata nggak kedengeran dengan sebaya. Kasian sekali teman saya, dia pakai headphone tapi headphone-nya malah nggak bisa ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ngobrol barengan sama Bang Agi dan juga Bang Mufti dari Titik Jumpa, dan kita bakalan nanya nih, kalau tadi udah dikasih tahu ya kenapa namanya Titik Jumpa. Nah, kalau untuk coffee shop sendiri itu ada konsepnya nggak sih? Kalau buat konsep sih kita ke coffee shop yang ke homey rumahan gitu ya. Jadi supaya pelanggan-pelanggan juga nyaman gitu. Nyaman buat Nah. ngumpul, buat ngobrol bareng. Nah tapi kan kayak yang kita tahu nih ya Bang ya, ini banyak banget coffee shop yang ada di Medan. Apalagi sekarang nih kita keluar Kiss FM ini mungkin udah jumpa coffee shop, kemana-mana jumpa coffee shop. Tapi apa nih yang ngebedain coffee shop Titik Jumpa sama coffee shop yang lainnya? Yang ngebedain sih kak, siapa aja, berapa aja yang dibawa dia bisa duduk di tempat kami. Oh jadi mau berapa orang pun bakalan bisa duduk ya? Iya. Market gapnya lebih luas. Oh lebih luas, jadi nggak ada sempit-sempitan Jun. Berarti gede banget tempatnya nih, titik jumpa. Berapa hektar nih Bang? Kira-kira 100 sampai 200. Mending sawit gak sih Bang bukan buat coffee shop? Itu kayaknya pembantunya sampai berapa tuh untuk ngepel gitu aja ya? Sampai Capek, 200. Capek Pak.
Asli sih memang. Berarti gede banget ya, bisa buat acara event juga di situ. Boleh. Oh boleh juga, bisa juga. Ini kayaknya Langsung Bang Agi hubungin nih. kita aja. Oh langsung hubungin aja. Di mana Bang? Ini biar Bang Agi nggak lemes nih, diapain ya Jun? Dikasih minum ini dulu ya. Kasih minum apa? Yang warna kuning itu? Oh, Nutrisari. Bukan, extra joss. Tapi ini karena emang nggak biasa bangun pagi kan, jadi ini masih jet lag lah bahasanya gitu ya emang lagi. Kebetulan jauh ya Bang. Emang nggak boring person. Nggak morning person. Ya. Aduh, nggak bisa direkrut nih, diweker nih. Syaratnya lemes dong kalau gitu. Iya karena kan nggak kebiasa Jun. Bener banget. Jadi kalau misalkan untuk titik jumpa nih, ini bukanya jam berapa nih Bang? Karena kan Bang Agi belum bangun pagi-pagi. Jam 3 Kak. Oh jam 3? Oh iya terlalu sore ya memang. Karena Bang Aginya juga nggak morning person, jadi pagi-pagi nggak bisa buat kopi. Jadi bukanya sore. Iya, Jam 3 sampai jam berapa Bang? Jam 11 atau 12 sih Bang. Oh, itu Kalau juga sampai jam 1 boleh nggak Bang? Jam 1 boleh tapi Kalau kenal ya? Kalau kenal. itu biasanya kalau jam 1 minumannya udah beda tuh. Apa tuh? Aduh gimana ya jelasinnya ya? Apa tuh Pak? Emang apa Pak? Nggak ada air putih. Oh ya air Ini putih ya, karena kan kopinya udah habis. Iya gitu bener. maksudnya. Positive thinking di Thank you. hari Selasa. Thank you. Kamis. Tapi ngomongin soal kopinya nih Bang, signature dari titik jumpa ini apa sih? Kalau untuk signature sih kita kopi susu titik jumpa ya, lebih ke gula aren sama espresso base. Nah, tapi kita bakal tanyain juga Jun. Ini kita kan dibawain kopi nih ya Bang ya. Ini yang buatin siapa nih? Karena kan biasanya kan nggak dibuat pagi-pagi ya. Iya, gitu. Berarti ini terdemi nih Jun, terdemi. Untuk acara ini kami khusus bangun pagi untuk buat untuk kakak. Oh iya. Kayaknya Wah, Bang pagi terkesan terpaksa ya. enggak Jun, ini karena memang belum terkumpul aja Jun powernya Jun, sabar. Suaranya kayak malesin gitu loh kayak. Iya Bang. Untung kan santai gitu kan, sandaran di kursi gitu kan. Untung nggak disuruh berdiri Ini kalau gitu kita interviewnya. ngajak ngobrol tidur lagi nih. Ketiduran. Coba kita break dulu ya, ini tidur nggak ya? Kita tes ya. Oke rekan sebaya, jadi itu dia tadi ngobrolnya Galuh barengan sama teman-teman dari titik jumpa, tapi ini belum selesai. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh di mana Jun? Langsung aja chat kita via WhatsApp di 08116105 Yo, rekan sebaya, so you better stay close on your right here on Kiss FM. The hottest hits in Medan. Waker. Kring kring. This single special for you if you're still on the way. Remember, drive safely. Yes, rekan sebaya balik lagi di Waker. Kring kring. Masih barengan Galuh. Dan juga Ojun. Dan barengan juga teman-teman dari titik jumpa, ada Bang Agi dan juga Bang Mufti. Mufti. Mufti kan? Iya. Ya, benar kan? And by the way, gimana, masih semangat Bang atau mulai lemes? Masih. Bang Agi udah tiduran Jun. Kita bangunin dulu Jun. Bangun. Bangun. Tapi rekan sebaya, kali kita bakal lanjut lagi untuk ngobrolin seputar titik jumpa dan bakal ngekepoin titik jumpa ini punya roastery coffee sendiri gak sih? Kalau untuk sekarang belum ada sih Bang, tapi pinginnya nanti banyak kalau Oh berarti bakalan ada nih. Insya Allah. Pada di planning list kita. Oh udah di planningin Jun. Soalnya ntar kan baru setahun buka, mungkin nih setahun setengah nanti udah bakal punya ya kan Bang. Amin. Setahun sebulan, oh ya setahun sebulan buka ya. Ada kurang sebulan. Amin ya. Ibu berdoa aja sekarang. Iya ini amin saya bilang Pak. Nah tapi nih kalau misalkan tadi kan untuk roastery sendiri tuh bakalan ada ya. Maksudnya udah direncanain gitu. Tapi kalau misalkan untuk cabang itu udah dipikirin belum nih? Waduh. Udah dipikirin, tapi belum dibajetin gitu ya. Iya, itu tepatnya. Tapi udah ada di planning, tapi kan bakal buka cabang kan. Masih ngeliat tempat juga sih. Oh. Masih pitching-pitching. Ngukur. Itu Jun butuh tempat Jun. Ada nih Bang, tempat tapi 3x2 cuman. Kecil ya Pak Kecil banget. Buat 2 orang doang. Agak berbanding jauh sama ini jumpa yang tadi di aku sana lihat ya. di Instagramnya gede banget emang tempatnya. Kalau Nah, tapi kita enak. tanyain dulu ya. Mungkin buat rekan sebaya yang udah kepo, ini kira-kira titik jumpanya di mana sih? Boleh dong Bang dikasih tahu nih sama rekan sebaya. Jangan berdebat kayak tadi ya Bang. Yang jelas. Tadi sempat berdebat ya sama Mufti ya. Tepatnya di Jalan Tuamang nomor 1B. Gampangnya sih nengok di map aja Kak, langsung keluar kok. Langsung keluar gitu, langsung ketik titik jumpa gitu ya. Pokoknya Jalan Tuamang nomor 1B. Iya, di daerah Pancing. Oh, daerah Pancing. Pancing keributan. Wow, bukan itu dong, pancing amarah. Beda Pak, beda. Nah, tapi boleh dikasih tahu dulu dong Bang sama rekan sebaya, selain ngejual kopi ya, titik jumpa nih ngejual apa lagi sih? Kalau selain kopi kita ada banyak ya? kopi, banyak. Ada yang sparkling juga ada, yang mocktail baru launching juga ada. Banyak snack, eatery yang lain-lain semua ada. Masih banyak juga ya snack-snack lainnya ya. Banyak. Tapi kalau misalkan untuk best seller sendiri nih, menurut Bang Mufti apa sih minuman coffee dan non coffee yang jadi best seller di titik jumpa untuk saat ini?
Kalau best seller kopi kita tuh ada 2 ya, kopi susu titik jumpa tetap signature kita, sama kopi susu pandan. Kopi susu pandan. Ya, Terus kalau misalkan non coffee-nya? Kalau non coffee kita Blue Squash sama Apa tuh? Ayo bang, atau lagi bang, ayo 3 menit lagi. Taruh. Nah tapi kalau misalkan yang untuk abang rekomendasiin tuh ada di best seller itu tadi nggak? Atau Ada mungkin dong. abang mau ngerekomendasiin satu minuman yang lain gitu? Kalau untuk rekomendasi cobain deh menu baru kita. Namanya apa tuh? Red Scarlet sama Sun Smooch. Sun Smooch dan juga Pasti Red warna Scarlet. merah kan? Jelas. Sun Smooch-nya warna kuning pasti. Iya bang, 100 untuk abang. Kenapa aku nggak dibilang 100 ya? Berarti juga bener. Karena gampang kan, red Iya, tuh merah, sun tuh bener. matahari kuning Jadi- gitu filosofinya. Nah, tapi kita bakal tanya soal yang namanya keadaan pandemi ya Bang ya. Kan titik jumpa tuh buka di masa pas lagi pandemi. Ini apa sih kesulitannya atau mungkin kayak kendalanya yang paling dirasain sama Abang? Kendalanya otomatis nggak ada tamu kak, Nggak ada tamu. karena pembatasan jam operasional kan sampai Benar. jam 9 malam. Sedangkan di daerah kami itu jam 9 malam tamu baru pada masuk. Jam 9 malam baru pada masuk ya, padahal udah tutup harusnya ya Bang ya. Anaknya late night banget ya. On air. Beda dong. Pak. Nah, tapi kita bakal tanya juga nih karena kan kemarin tuh sempat berdampak ya berarti sama pandemi. Jadi itu gimana sih caranya supaya kayak ya udahlah kita bakal tetap buka nih. Cara buat survive gitu kali ya. Cara bertahan hidupnya Mungkin sih kak. tips ya bisa dibilang. Kalau tips buka aja dulu, insya Allah ada yang datang kok kak. Kami juga kemarin pendapatan pada saat PPKM yang lagi parah-parahnya sama sekarang kita bilang hampir sama kak. Oh, sekarang juga hampir sama. Hampir sama. Nggak tahu siapa yang bantu. Pokoknya ada aja. Ada aja. God's plan. Oh, God's plan, betul. Semuanya udah diatur sama di atas ya kan. Jadi kayak intinya rekan sebaya kalau kamu memang punya usaha lagi di masa-masa pandemi dan juga kurang, intinya coba aja terus buka aja dulu. Nah, tapi kan waktu pas pandemi tuh di tahun lalu ya Bang ya. Kan itu titik jumpa juga baru buka. Iya. Nah, udah tahu pandemi nih kenapa nih mau coba buka tetap? Kemarin kan katanya bakal berkurang atau bakal penurunan sih ya katanya. Penurunannya itu mungkin sekitar bulan 6 pas anak sekolah atau anak kuliah masuk. Rupanya makin parah. Rupanya PHP ya. Kita percaya aja dulu. Ini korban-korban PHP. Makanya sempat buka Jun, cuman ya ngaruh juga lah ya, namanya juga pandemi. Karena kan kemarin tuh juga PPKM sempat ketat ya, bisa dibilang ya. Sempet parah-parah ya. Tapi by the way kalau titik jumpa sendiri bisa di order via ojek online nggak? Kalau untuk ojek online sih nggak ada kak, tapi kalau untuk langsung order dan diantar radius maksimal 3 km bisa. Oh bisa. Berarti itu ke free kisaran nggak ongkir. bisa nih Jun. Free ongkir. Oh, free ongkir. Iya. Kalau 5 km gimana Bang? 5 km bisa kita bicarain. Boleh dong kalau kisah fam. Boleh dong. 3,5 dibicarain juga bang. Enggak 3,5 udah bisa. Oh bisa itu bisa. Ya, Nah, jadi buat kamu mungkin yang daerah rumahnya sekitar titik jumpa, kamu bisa pesen langsung di Instagram ya. Instagram Di @titikjumpa.mdn. Bener banget rekan sebaya. Atau mungkin buat kamu yang pengen buat acara nih ya Jun ya. Nah bener. itu boleh banget juga rekan sebaya. Tapi nggak cuma kopi aja, karena ternyata di Jumpa juga nyediain beberapa snack-snack buat kamu minum kopi ya Jun ya. Ada Dan juga Taichan. ada menu barunya. Red Scarlet dan juga Sun Smooth. Smooch. Smooch. Oke. Penasaran deh. Penasaran ya? Nah Penasaran. tapi kita pengen tanya dong, yang dibawain ke Galuh sama Ojun untuk hari ini tuh ada apa tuh? Yang kami bawain buat Galuh sama Ojun hari ini ada signature kita tentu titik jumpa sama taro, Blue Squash, sama ada beberapa snack. Wow. Galuh sama Ojun. Oke, kalau Thank you gitu loh ini yang thank you. dibawain. Pas ya kita lapar ya Jun. Pas banget kita lapar, thank you udah bangun pagi juga ya. Itu sih sebenarnya yang paling di thank you-in Karena ya. udah bangun pagi ya. Makasih ya Bang udah mencoba semangat. Nah, sekali lagi thank you buat Bang Agi dan juga Bang Mufti udah mau mampir di Waker ngobrol-ngobrolin seputar bisnisnya Titik Jumpa Medan. Bener. Jadi buat kamu rekan sebaya jangan lupa nih untuk mampir ke Titik Jumpa di Jalan Tuamang nomor 1B daerah Pancing. Oke, dan semoga sukses terus buat titik jumpa dan semoga segera ada cabangnya ya. Oke. Dekat Kiss FM ya, jadi free ongkir gitu. Nah, buat rekan sebaya thank you juga nih buat kamu yang udah dengerin kita dari jam berapa, girls? Dari jam 6 pagi tadi rekan sebaya. Yo, yang udah request, yang udah ikutan topik, yang udah ikutan seru-seruan
keseruan barengan kita 3 jam full. Thank you so much. Iya rekan sebaya, tapi jangan lupa karena besok Galuh sama Ujun bakal balik lagi dan kayaknya besok kita bakal ngebagiin hadiah juga ya Jun ya. Yoi, jadi buat kalau pantengin terus Instagram di @105KISS-FM Medan. Ya kan Gals? Iya. Kok ibu diam sih, saya bingung. Saya ngelihat Bapak kenapa seperti ini gitu. Speechless ya. Oke rekan sebaya, jadi karena udah jam segini juga, udah waktunya Galuh sama Ujun pamit ya. Tapi pastiin kamu stay tune terus karena teman-teman dari Kiss FM dan juga playlist bakalan nemenin kamu sampai tidur nanti. Betul sekali. So here's Ojun sign out. And Galuh sign out, rekan sebaya. And see you. Bye-bye. Bye. Ya, udah jam 9 nih. Tapi tenang, Waker bakalan balik lagi Dari hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 9. only on 105.0 Kiss FM. The Hottest Hits in Medan. Waker, kring kring. Yuk makan yuk guys. Yuk. This is Kiss FM. The hottest hits in Medan.